Award 2023. Dan tentunya kali ini saya jumpa lagi Jeffrey bersama Chef siapa? Anto. Chef Anto. Chef Anto, tentunya ini udah enak banget ini. Udah pastinya. Bau-bau keju. Bau-bau keju udah berasa. Bau-bau banget keju ya. udah berasa. Ini mohon maaf nih, keju banyak banget ya. Oh, banyak banget. Banyak banget Jadi ya. produknya Mexis itu memang ada berbagai macam produk. Banyak banget produknya Ada berbagai macam Mexis. produk. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, baik, tetap Gitu. stay tune karena hari ini Chef Anto akan mengolah cake ya atau bolu. Nanti kita akan bikin bolu keju gondrong. Bolu keju gondrong. Dan Ya. tentunya keju yang digunakan very recommended dan lezat banget karena keju ini dari Mexis. Boleh tepuk tangan dong. Sudah siap? Oke, sudah siap Chef. Jadi Oke, apa yang mau dilakukan? Kayaknya saya biar ada semangat dulu nih. Kita kasih yel-yel dulu ya. Boleh. Kita Ada yel-yelnya. Kita ada yel-yel. Jadi, Gimana? kalau misalnya saya bilang say cheese, nanti jawabannya make cheese. Oke, kalau Oke. say cheese jawabannya make Dan cheese. kalau saya bilang make, jawabannya bisa. Bisa. Oke, gampang ya, gampang ya. Gampang. Oke. Gampang banget. Kita mulai ya. Yang semangat nih, Pak. Udah sore hari. Oke. Nih, harus lebih semangat. Oke. Say cheese. Make cheese. Make Bisa. Lagi kayaknya lagi ini semua yang ada di sini tolong dong ya. Iya. Kayaknya muka-mukanya udah muka-muka pengen keju soalnya. Muka-mukanya muka-muka pengen keju. Coba sekali lagi Chef. Jadi jangan hatur, tetap semangat. Nanti bakal dicip-cip juga loh. Nah, boleh. Oke. Coba Oke. Chef Sekali lagi ya. kita ulang lagi ya. Say cheese. Make cheese. Make Bisa. Keren. Hari ini mau bikin bolu keju gondrong. Bolu keju gondrong. Dalam bolu pakai keju, kejunya gondrong. Kejunya nanti keju gondrong. Oh, gitu. oke. Boleh saya Gondrong. jelasin dulu Kak? Boleh dong, Ya, boleh. pasti kan teman-teman mau tahu juga nih, produk Mexis itu apa aja sih? Oh, apa aja Sebenarnya ada coba? simpel, ada beberapa, cuma ada 3 jenis dari keju Mexis. Pertama keju jenis blok, itu Blok. kita ada make keju serbaguna. Oke. Ini serbaguna sebuah enak. Jadi rekomendasi kita ini untuk parutan topping. Untuk topping Untuk ya. topping nanti buat Oke. topping. Betul. Kemudian kita ada make cheddar. Cheddar. Make cheddar ini enak banget rasanya. Oh. Aroma kejunya udah strong banget. Strong ya. Gitu. Kemudian Ini biasa juga, buat? ini bisa buat di dalam adonan, campuran dalam adonan. Campuran adonan atau Betul. filling ya. Buat Bisa, filling, buat filling betul, bisa ya. betul. Oke. Kemudian kita ada namanya yang slice-nya. Slice-nya. Oh, sorry. Ada snow blend cheddar. Nah, Snow ini blend. premiumnya kita nih. Ini premiumnya Oh, kita. oke. Jadi kalau teman-teman takut makan keju, itu takut gemuk, ini nggak perlu lagi. Ini nggak bikin Karena gemuk? ini 0% karbo. Oke. Gitu. Keren. Dan ini buat teman-teman yang punya anak masih bayi 6 bulan, itu Boleh. bisa banget untuk mengenalkan rasa asin, rasa gurih itu dari sini. Oke. Gunakan snow blend cheddar. Oke. Yeay. Sebelahnya apa lagi itu? Lanjut, kita ada namanya yang slice. Yang slice itu ada make serbaguna slice, ini turunan dari ini. Jadi yang blok itu di slice seperti ini jadinya ya. Oke. Kemudian ada make cheddar slice, itu juga sama, Sama. turunan dari yang make cheddar yang blok. Oke. Nah ini ada yang different from the others. Apa tuh, apa tuh? Ini ada make slice melt, keju nomor 1 slice melt di Indonesia. Jadi bisa meleleh. Meleleh. Oh. Kena panas sedikit langsung meleleh. Kena panas Jadi sedikit kalau meleleh. saya ini bikin, misalnya saya bikin ini instan, saya topping di atasnya 10 lembar, itu udah meleleh. Oh. Jadi makanannya dia ala Korea. Oke, cukup ditaruh di atas jadi tapi udah leleh ya. Udah leleh, betul banget. Jadi keju make itu bisa level up semua makanan yang ada. Oke, Gitu. luar biasa. Dan ini juga make slice melt ini sudah menjadi rekor muri pemakaian keju melt terbanyak di Indonesia di tahun kemarin, tahun 2022. Rekor jadi Mexis Iya. ini yang untuk slice meltnya mendapatkan rekor muri ya menjadi keju leleh Leleh pertama di Indonesia pertama dan dan penggunaan keju penggunaan terbanyak di Indonesia. luar biasa, tepuk tangan dong. Keren. Terus sebelahnya apa nih? Ada cream. Kita ada namanya make cheddar cream. Apa tuh? Jadi ini jenis pasta buat isian roti. Jadi jenis pasta dari yes, pasta, cheddar ya. cream. Jadi ini olahan cheddar ya. Jadi biasanya buat isian roti. Misalnya teman-teman bisa lihat di situ ada namanya cheese fondue. Hanya Cheese fondue. hanya dicarikan 1:1
dengan cairan itu bisa jadi cheese fondue. Oke. Oke, buat roti ini vegetable. Ya, Oke. sebelahnya apa nih? Sebelahnya processed cream cheese. Oke. Banyak sekali ya sepertinya ya. Ya. Oke. Jadi ini ada Yang sebelahnya ini make processed cream cheese. Jadi Ini apa bedanya? kalau yang di antara semua ini adalah cheddar, proses cheddar. Kalau ini adalah benar-benar murni dari cream cheese. Jadi benar-benar dari natural cream cheese. Oke. Dan dari keseluruhan cheddar itu rasanya agak sedikit gurih, manis gitu ya. Oke, luar biasa. Sementara kalau make proses cream cheese ini dia lebih ke arah sour, agak asin. Jadi ada masing-masing. Dan biasanya buat apa sih ini? Biasanya buat bake cheesecake, untuk kemudian juga buat unbaked cheesecake gitu. Lebih ke cake sebenarnya kalau yang ini. Dan ini kita bakal bikin nanti bolu keju gondrongnya, kita bikin frostingnya menggunakan make process cream cheese gitu. Oh, jadi keju banget nih kayaknya. Keju banget, jadi di dalamnya ada make process cream cheese, akan kita bikin frostingnya, kemudian nanti akan ditopping dengan nih make keju sebaliknya. Ya. Oke. Make keju sebaliknya. Coba aku mau tanya dulu nih Chef. Yang di sini pecinta keju boleh tepuk tangan, mana suaranya? Kayaknya suka semua ya. Suka Kayaknya semua. nggak ada di dunia ini yang nggak suka keju nggak sih? Semuanya suka banget, kayaknya betul ya. banget. Dan mayoritas semua makanan sekarang semua sudah topping dengan menggunakan keju. Bukan Gitu. hanya makanan kayaknya Chef. Termasuk Minuman minuman aja juga, betul banyak banget, loh ya. betul banget. Nah, kalau ngomong soal minuman, ini bisa make process Buat cream cheese minuman. ini bisa buat cheese foaming. Oh. Gitu, buat foaming di atas misalnya cheese tea, biasanya pakai make process cream cheese. Oke, Yeah. luar biasa. Jadi kita sekarang mau masaknya, bakingnya adalah bolu Keju gondrong. gondrong. Jadi bolu gulung nanti akan di frosting dengan make process cream cheese dan nanti di cover menggunakan, sebenarnya kita ada produk juga. Jadi bisa dua macam ini, bisa make keju Sama. serbaguna ataupun oki cheese ini. Bedanya Ya, sama. kiloannya aja. Betul. Oke. Mau langsung atau mau ada pertanyaan nggak sampai di sini? Oleh sembari kali ya Chef ya, Iya. sembari ya. Ini ngomong berapa kilo Chef? 2 kilo? Itu per 1,9. 1,9 kilo. 1,9 Berat kilo. ya, bisa buat ganjel gitu ya. Jadi ya. pagi-pagi bisa kanan kiri kanan kiri kanan gitu. Ya, buat olahraga juga bisa. Betul. Kalau pagi, kalau misalkan ngebangunin suaminya nggak bangun-bangun, timpuk aja pakai keju ya. Boleh. Ya, oke, Oke. jadi apa dulu yang mau dilakukan Chef? Sebentar, buat teman-teman mungkin ada resepnya. Ada yang mau ke gudang? Boleh? Ah, Aku oke. boleh minta satu. Sudah. Oke, dan juga Mac Cheese ini baik banget ya karena tentunya di sini ada goodie bag yang akan dibagikan untuk kalian semua. Ya. Oke. Yang penting kita harus aktif ya selain aktif Betul, makan betul, keju. betul. Jadi buat para pengunjung Emporium ini, silakan langsung datang ke sini ya. Langsung datang ke sini, ada goodie bag juga ya? Ada goodie bag. goodie bag juga, betul. Oke, untuk bahan-bahan untuk pertama Bahannya itu, apa aja? bahan kita ada 1 picis telur utuh. Oke, telur Oke, ayam. telur ayam, jangan telur yang lain ya, telur ayam aja. Telur bebek jangan? Telur bebek jangan, sebaiknya sih jangan ya. Sebenarnya Oke. nggak bisa, tapi sebaiknya nggak usah. Ya. Oke, siap. Oke, kemudian kuning telur, nanti telurnya itu utuh ya, tapi nggak pakai cangkang juga nanti. Oh jangan, jangan. Nanti crunchy kalau pakai cangkangnya ya. Oke, kemudian kuning telur 2 picis, kemudian ada gula pasir 35 gram, Oke. emulsifier itu pengembang kue, itu 5 gram, kemudian tepung protein sedang 30 gram, Oke. ada susu bubuknya juga 10 gram, Oke. kemudian ada minyak goreng, ini bisa pakai minyak goreng, bisa pakai butter pun Pakai bisa. butter juga bisa, Kalau oke. butter itu harus dicairkan terlebih Oke. dahulu, oke? Kemudian ada perisa Perisa pandan, pandan. oke. Dan untuk bahan B-nya itu ada whipping cream Itu tadi 100 bahan gram. A ya, oke. Ada whipping cream 100 gram, make process cream cheese 100 gram. Jadi kita nanti Jadi pakai ini nih? Ya, kita Oke. menggunakan make process cream cheese. Siap. Dan untuk bahan C-nya kita menggunakan make keju serbaguna ataupun oke cheese. Kedua bahan yang kita punya ini bisa dua-duanya digunakan. Bisa dua-duanya. Kalau mau makin gondrong ya pakai yang ini gitu. ya. Betul. Jadi kayaknya makan keju kalau ini jatuhnya ya. Oke, pertama saya akan pecahkan telur, saya pisahkan dulu ya antara kuning dan putihnya. Oke. Memisahkan kuning telur dan putih telur. Nah, kalau misalkan telurnya ini, kalau yang kuningnya itu bagusnya itu ditaruh chiller dulu. Ditaruh chiller Taruh dulu. chiller dulu, jadi lebih mempermudah ya antara misalkan antara yang putih dengan yang
si kuningnya. Oke. Jadi kuning telurnya 2. Kuning telurnya 2 dan Satu telur satu utuhnya telur 1. utuh. Ups, nggak apa-apa. Oke. Kemudian kita masukkan gula pasirnya. Gula pasir. Masukkan gula pasir dan emulsifier. Oke. Jadi nanti bolunya bolu pandan berarti warnanya hijau gitu ya? Betul. Kenapa sih saya pakai bolu pandan tuh? Biar nanti warnanya lebih cantik. Oke. Jadi nanti dari bolunya itu warnanya putih, kemudian nanti kejunya kan warnanya Warnanya hijau. kuning ya. Nah, bolunya tuh hijau. Emulsifiernya mau pakainya yang apa? SP, Bu. TBM atau boleh, Ovalen? SP boleh, TBM Ibu boleh, ngerti bebas. banget ya sih? Bebas Bu. Pinter banget gue ya, ada Ovalen, TBM, SP. Kayak bisa juga. Iya, bisa. Nggak dulu kerja di warteg saya. Oh, gitu. Iya makan di warteg tuh. Oke, kalau ini udah, Terus? kita kocok hingga dia mengembang ya. Oke. Sampai dia kaku atau kental berjejak kalau bahasanya ya. Kental berjejak, ya. Jadi bukan hanya mantan saja yang punya jejak, ya. Dalam pembuatan cake juga Pasti berarti ya. buat cake juga Betul. harus berjejak. Baik. Intinya seperti itu, jadi harus kental berjejak. Oke. Ketika dia sudah kental berjejak, baru bisa masukkan bahan-bahan yang lainnya. Oke. Ini udah agak cepet ya. Ini kira-kira bisa jadi berapa gulung, Chef? Ini saya bikin menggunakan satu gulung sih, satu gulung ukuran sekitar 20 meter. 20 meter. 20 cm, 20 cm. Aduh. 20 kali 20. 20 kali 20 meter ya senti ya. 10 meter nanti wah. Oke, 20 meter bisa sampai kamu Susah, rambutan kan? kita ya. Iya, ketawa emang yang lucu. Ini udah mulai beda Mulai ya. apa? Udah Berjejak mulai ini belum berjejak. Ini masih pacaran nih, belum jadi mantan. Biasa berjejak kalau udah mantan, Cek. Iya, emang gitu. Kadang-kadang rindu kalau udah jadi mantan ya. Kenapa, Ai? Curhat. Iya. pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Oke, ini sudah mulai tampak mengental, mengembang. Ya, betul. Sudah mulai mengental dan mengembang. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Itu udah tuh. Udah. Cepet ya. Cepet ya. Karena ini pertama cuma sedikit, Heeh. maka dia akan lebih cepat hasilnya. Nah, Kemudian kita masukkan bahan keringnya. Bahan keringnya itu ada tepung protein sedang. Oke. Kemudian ini ada susu bubuk. Oke. Tahu nggak sih kenapa pakai susu bubuk, Kak? Kenapa? Karena susu bubuk itu saya mau mendapatkan rasanya. Rasanya. Dibanding kalau menggunakan susu cair. Jadi ada airnya ya. Betul, kalau susu cair dia hanya volume aja. Tapi kalau Oke. susu bubuk itu mendapatkan Ada taste-nya. rasa. Oke. Volume. Oke, kalau udah, ini jangan langsung dikocok. Nanti terbang-terbang. Terbang dia nanti. Oh. Dan gunakan speed yang pelan ya, gunakan speed yang pelan sampai tercampur rata saja. Oke. Kemudian kita akan Kalau kayak gini bisa masukkan, pakai spatula nggak sebenarnya? Bisa nggak? untuk sampai di susu jangan dulu. Jangan dulu pakai Setelah spatula ketika sudah masuk minyak Oh. dan periksanya baru bisa pakai spatula. Itu bisa diaduk lipat ya. Tapi karena ini model sponnya itu model spon bolu, jadi mempermudah juga sih. Sebenarnya one step method pun bisa. Oke. Jadi semua bahan diaduk jadi satu pun sudah bisa. Benar. Cuma memang lebih amannya itu kocok dulu dengan gula, dengan si pengembang hingga mengembang. Itu lebih aman kalau menurut. Oke, udah masuk susu cair juga udah minyaknya juga udah masuk. Oke, ini apa nih? Dan kita akan masukkan perisa pandan. Ini bebas ya, optional. Artinya kalau teman-teman di sini mau pakai perisa stroberi juga bisa. Juga bisa ya.
Oke, ini secukupnya aja ya chef ya? Seikhlasnya. Oh, seikhlasnya aja. Tapi kalau kebanyakan pahit dong ya? Betul. Kalau Jadi kebanyakan benar-benar banyak. harus secukupnya. Bisa jadi bolunya bisa rasa apa aja ya? Betul, Rasa betul aja. pandan bisa, strawberry bisa, mocha bisa, rasa yang pernah ada juga pernah bisa ya? Yang nggak bisa, rasa yang pernah hilang. Oh ya, nggak bisa itu. Yes. Masih bisa itu. Masih bisa. Masih bisa. Dikasih parutan keju bisa, yang penting parutannya yang masuk. Garing nanti. Oh jangan, ya. Nanti kemelontang ya, kemelontang gitu. Ya. Oke, ya apa itu kemelontang? Ya. Udah nih, Udah jadi. cepat sekali. Mudah bukan? Mudah bukan? Iya, sedang bukan? Nah ini gampang banget. Kemudian baru nanti kita kan di dasar dari bowl itu kadang suka tidak tercampur, tidak terwis ya, tidak tercampur. Jadi butuh untuk di scrap seperti ini. Oke, pakai spatula Pakai spatula. aduk lipat Jadi, ya. Jadi diaduk lipat betul banget. Nah, kemudian kita siapkan loyang 20x20 Oke. yang sudah dialasi Kertas kertas roti. roti. Ya, betul. Jangan pakai kertas koran ya. Kita takut bolunya ada ini cetakannya, ada beritanya gitu kan. Oke. Oke, kertas rotinya bebas, bisa kertas roti sebenarnya ada dua macam. Ada yang silky itu yang bisa digunakan berulang kali ya. Oke, oh bisa. Ada yang Sekali seperti ini pakai. sekali pakai aja. Oke. Jadi bebas sih sebenarnya mau pakai yang mana. Ini tinggal diratakan aja. Dia teksturnya dia foamy ya, bukan Betul. yang cair gitu ya. Lebih mengental tuh. Oke, ini cukup disatukan. Nah kalau kita baking itu sebaiknya ovennya tuh udah di ready, Ovennya udah panas. udah siap dipanas yang Oke. kita tentukan. Dan gitu. ini ovennya udah ready banget. Udah Apalagi ready. ovennya bagus banget hari ini chef. Kayaknya Dari Oxford. Dari Oxford Bentano. Bentano. Ovennya persembahan dari Oxford. Ini bagus banget ya. Katanya sih tadi boleh dibawa pulang MC-nya juga. Oh. Oh enggak ya. Enggak ya. Ya udah. Oke, Baik. ini kalau udah langsung kita masukkan ke dalam oven ini ya. Ya. Di Ini bake-nya berapa lama? udah saya setel 190 derajat Celcius, api atas, api bawah. Oke. Dua-duanya sama. Kemudian Oke. juga kalau oven ini kan dia sirkulasi udaranya merata ya, karena Oke. memang ada kipas dia di bawah, di atas, di tengah. Kemudian selama 8 menit. 8 menit doang? 8 menit. Oke, mau saya bantu? Ya, ini. Ya agak licin boleh di... Yes. 8 menit aja. Kenapa sih harus 8 menit aja? Karena kalau bolu-bolu itu Sudah. karena kalau bolu-bolu itu kalau misalnya kering nanti nggak bisa digulung. Kalau kering nggak bisa Kalau kering nggak bisa matang digulung, dia. ya. Tapi kalau misalnya 8 menit, dia sebenarnya 3/4 matang. Tapi Oke. udah bisa, udah Udah oke gitu udah ya. oke ya. Oke. Jadi lebih mudah untuk digulungnya gitu. Siap. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Ada yang mau nanya dulu nggak nih? Ada yang mau terkait nanya nggak? cheese? Ada yang mau nanya? Atau ada yang mau coba bolu keju gondrong persembahan dari Mecis? Ada yang mau? Boleh. Kalau nggak ada, kita lanjut ke bahan B-nya. Mas. Bahan B-nya, Kita oke. nyebutnya biasa itu disebut frosting. Frosting. Oke, apa Nah, tuh yang boleh cream cheese disiapin? frostingnya itu yang harus disiapkan adalah yang pertama ini, make processed cream cheese. Oke, Ini hanya 1:1 dengan whipping cream. oke. Oke, make processed cream cheese udah saya timbang juga. Ada yang mau tanya Boleh, boleh? boleh ibu, boleh. Boleh, betul. Oke, cream cheese-nya boleh ditaruh di suhu ruang nggak kalau udah kebuka? Oke bu. Oke. Jadi gini, kalau untuk make cheddar cream cheese ini ataupun make processed cream cheese, ini kan kita pakai cuma 100 gram ya bu ya untuk satu bowl ini. Jadi teman-teman itu potong cukup di ujungnya aja, Oke. kemudian dilipat. Nah setelah ini ibu bisa kasih wrapping
ataupun solasi pun bisa, karet pun bisa gitu. Kemudian masuk ke dalam wadah tertutup. Betul. Oke. Masuk ke wadah tertutup. Sampai kapan nih bisa kayak gitu? Sampai masa expire-nya habis. Karena memang baik Mac cheddar cream cheese ataupun Mac processed cream cheese ini cukup taruh di suhu ruang aja. Suhu ruang aja. Betul. Gak perlu di chiller. Gak perlu taruh di chiller. Apalagi di freezer. Enaknya apa kalau misalnya taruh di suhu? Kalau Takut jadi es batu. taruh di chiller itu kan pada saat menggunakannya lagi agak susah. Iya, Itu waktu untuk thawing lagi kan. Benar. Mac processed cream cheese tidak perlu thawing segala. Langsung bisa dipakai karena dia akan langsung lunak. Tapi nggak berjamur ya, Chef? Nggak Karena akan tertutup ya? Nggak akan berjamur. Sama dia tertutup betul. Oke. Lanjut kita akan Tambahin whipping creamnya. tambahkan whipping cream ya. Oke. Mereknya apa aja bebas ya? Bebas kalau merek aja. Jadi tadi kita bahan A masih menunggu 8 menit guys. Dan kita mau buat bahan B-nya itu pakai yang namanya Mac processed cream cheese ditambah dengan whipping cream. Cuma 2 bahan aja, Chef. Cuma 2 bahan buat Nggak bikin pakai toast vanili atau apa gitu nggak ya? Nggak perlu Karena pakai udah ini ya. vanili. Rasanya udah dapet dari si Mac processed cream Betul. cheese-nya. Oke. Jadi say cheese, Mac cheese. Keren. Luar biasa ya. Oke. Oke, Ini ini kalau sudah berapa nih? Bentar ya, ini saya bersihkan terlebih dahulu. Oke. Karena tadi masih ada sedikit Sisa-sisa sisa-sisa dari si ya. Oke. Baik, mungkin ada yang mau bertanya nggak sementara nih buat teman-teman yang hadir di Orium? Ya, ada yang mau tanya-tanya nggak? Atau mungkin ada promo nggak si Mac Cheese ini? Ada nggak? Ada promo nggak Kak? Ada promo nggak? Ada pembagian setiap ada 50.000 bundling ya. Setiap 50.000 Betul. dapat free lunch box. Nah, Keren. jadi buat para pengunjung yang sudah mampir, langsung mampir ke sini, kita ada booth-nya ya. Harus langsung. Langsung mampir. Harus Betul. langsung mampir ya, karena tentunya di Table and Kitchenware Fair 2023 ini by Infinite Event Organizer juga masih banyak promo-promo di seluruh booth, masih ada diskon up to 70%. Dan tentunya banyak akan kehadiran Masterchef Indonesia ya, hanya di Emporium Fluid Mall dari tanggal 1 sampai 6 Agustus 2023. Jadi harus stay tune terus, belanja terus, karena setiap pembelajaran 500.000 juga akan mendapatkan 1 kupon undian yang akan diundi pada tanggal 6 Agustus, mendapatkan hadiah-hadiah luar biasa dari Infinite Event Organizer. Berarti Oke, di Chef. hari terakhir ya nanti ya. Hari terakhir nanti Hari diundi. terakhir. Oke, ini udah diputer nih ya. Oke, Jadi jadi mixer Mac ya. processed cream cheese-nya itu udah di mixer. Pertama Mac processed cream cheese dulu, kemudian Oke. masukkan whipping cream-nya secara Whipping cream. bertahap. Kenapa sih harus secara bertahap? Karena supaya nanti hasilnya tidak menggumpal. Oke. Gitu. Jadi hasilnya lebih merata ya. Betul. Ini juga harus sampai apa tadi? Berjejak. Ini sampai kaku kalau ini. Sampai kaku. Sampai kaku. Sampai kaku. Oke. Sampai si whipping cream-nya itu menyatu dengan Oh, jadi cream cheese. kayak olesan gitu ya. Betul. Memang Oke. frosting itu olesan. Frosting itu nanti buat olesan. Jadi nggak cuma buat bulu-bulu ya, bisa buat olesan Bisa layer. buat kayak cake juga. bolu gitu ya. Betul. Dan keju itu menurut aku adalah salah satu rasa yang paling tidak membosankan. Betul. Iya nggak sih? Betul. Kalau manis kayak too much sweet gitu kayak nggak, kadang-kadang gimana gitu. Kalau keju tuh manisnya dapet, gurihnya dapet, asinnya dapet. Jadi penyeimbang rasa sebenarnya. Benar, karena kadang-kadang hidup perlu keseimbangan ya, termasuk hubungannya. Curhat lagi, curhat terus ya. Curhat terus. Makanya biar nggak putus sama pacarnya, beliin kitchenware ya. Karena yang namanya cewek itu suka banget masak ya, minimal di koleksi. Bener nggak? Bener nggak? Jadi harus belanja ya. Walaupun dari masak, koleksi tetap ya. Bener, ada sendok juga, pisau ada, gunting ada, semua ada, dekorasi rumah juga ada, panci juga banyak. Ya, cuma ada di Table and Kitchenware Fair 2023. Ya, oke, ini udah mulai apa nih? Ini udah mulai sedikit kaku. Udah mulai sedikit kaku ya. Nanti akan Harus diputar terus sampai kaku. betul, harus diputer. Diputar-putar. Oke, itu kira-kira bulunya udah ada perubahan belum nih? Coba aku mau tengok-tengok sini ya, boleh ya Chef ya? Permisi ya Chef ya. Oke, sudah ada sedikit perkembangan. Oh, udah ada yang jadi.
Ya. Dan tentunya oven ini bagus banget tuh ya, bisa dilihat begitu luxury. Pengalaman luar biasa memiliki oven Ida dari Oxxam. Keren ya. Mewah, Jadi bikin bolunya pakai mac cheese dan nge-bake-nya pakai oven dari Oxxam. Keren. Loncat lagi ke sini. Oke. Sama MC-nya suka Ini cicilan. udah mulai Apa tuh? agak sedikit kaku. Udah mulai kaku. Sebenarnya durasinya nggak begitu lama ya, kayak cuma Betul. less than 5 minutes udah Betul. terlihat. Yang paling penting itu adalah kondisi si whipping creamnya itu dalam kondisi dingin. Oh, whipping cream itu harus dalam kondisi dingin. Jadi dia akan mempercepat proses. Cukup dingin atau itu. sedikit membeku? Jangan sedikit membeku. Jangan, cukup dingin aja. Betul. Oke, baiklah. Pulang dari sini aku akan bikin. Wow, saya tunggu nanti. Tunggu ya. Hasilnya ya. Heeh. Chef, aku mau nanya Chef. Boleh, Ya, Chef. silakan. Ada mau pertanyaan? Tadi kan pakai wifi-nya, Chef pakai yang di gold label. Iya, betul. Itu nggak manis. Hmm. Nah, kalau kita pakai yang dairy kan nggak manis. Betul. Nanti kita boleh tambahin apa nggak buat pemanis? Icing sugar. Kalau ibu pakai tepung yang boleh tambahkan tepung gula ya bu ya. Icing sugar. Kalau ibu menggunakan yang dairy harus tambahkan icing sugar. Terus Oke. ditambahkannya saat setelah cream cheese-nya halus, baru tambah gula atau bareng sama cream cheese? Bareng sama cream cheese bu. Jadi kalau ibu menggunakan yang dairy, jadi make proses cream cheese ditambahkan dulu dengan gula halus, dikocok dulu sampai si gula halusnya itu merata, baru masukkan si whipping creamnya sedikit demi sedikit. Oh, Begitu. oke. Jadi kalau whipping creamnya bukan yang manis, bisa ditambahkan tepung gula ya, atau gula halus ya. Wah, ini udah jadi nih kak. Hah? Cepet amat. Udah Ada jadi. yang udah jadi, betul. Ini sudah oke. Oke. Wah. Ada yang sudah jadi. Oke, berarti kita akan langsung menggulung ya. Digulung. Kita langsung menggulung. Digulung. Yes. Nah, pada saat menggulung ini kita harus menyiapkan yang namanya baking paper. Oke. Nah, kalau Seperti ya. baking papernya itu saran dari saya itu jangan yang silky, karena akan licin kali itu. Jadi sebaiknya menggunakan yang tidak silky gitu, yang biasa aja jadinya. Oke, ini kita dibalikan. Oke. Nah, kita ratakan. Kasih ininya, frostingnya ya. Kita akan kasih cream cheese frosting. Oke. Wah. Ini benar-benar keju banget ya sih. Keju di luar, keju di dalam. Keju di luar, keju di dalam. Oke. Yes. Ini tinggal diratakan aja frostingnya di atas permukaan bolu. Nah, setelah ini kita akan tambahkan parutan dari Keju. kejunya. Yes. Parutnya kalau ini gondrong atau nggak gondrong? Ini nggak perlu bendong. Nggak perlu gondrong karena di dalam ya. Bahkan kalau ada di satu bolu brand ternama ya, itu pakai keju yang blok. Jadi dipotong. Oh, dipotong panjang. Iya, gitu ya? dipotong panjang betul. Oke. Keren. Ambil pisaunya dulu. Oke. Ya, ini masih ada kalau mau dicemilin. Ini Aku cukup tapi suka banget loh nyemilin keju. betul. Iya. Itu enak. Ini hasil parutan juga enak. Apa terasa lebih beda Terasa nih. ya. Nah, jadi cukup di ujungnya aja. Nah, seperti ini ya. Yes. Kemudian akan kita gulung. Saya butuh bantuan penggaris nih. Sebenarnya bisa siapa aja ya, selain penggaris juga bisa. Iya, Pak. Oke. Ini caranya seperti ini ya. Jadi si kertasnya itu dinaikkan. Oke, kemudian agak sedikit dipadatkan, baru mulai digulung. Yes. Nah, Itu nggak ditekan-tekan gitu sih. nanti baru ini seperti ini ya. Setelah itu baru kita agak tekan ke belakang. Ini hanya untuk memadatkan aja. Oke, selesai.
Wah. Gampang dong, gampang banget. Gampang ya. banget, gampang. Kemudian ujungnya agak sedikit dilipat seperti permen Twist spin. gitu ya. Twist Oke. ini. Dan sampai di proses ini udah bisa di freezer. Oh, di freezer dulu. Bisa di freezer, bisa taruh di freezer, dan itu bisa sampai 3 atau 6 bulan ya kalau di freezer ya. Jadi kalau misalnya buat jualan, itu bisa ditaruh di freezer, Terus dari freezer di-towing? Di-towing, betul. Perlu di microwave nggak? Nggak perlu, jangan. Oh, jangan. Sebaik sabar aja di mana. Biar dia towing sendiri ya. Betul. Oke, ataupun kalau misalnya bagus juga taruh di chiller. Cukup taruh di chiller aja. Ini sudah. Ini akan saya hias, oke? Akan kita hias. Jadi frosting yang tadi itu kita gunakan kembali untuk mengcover di atas permukaan atas dari bolu ini. Dan ini nanti atasnya akan dikasih keju lagi ya, Betul. sebelum itu. Oke. Mabok ke keju. Mabok iya, iya. keju. Mabok ke keju. Iya. Dan kalau mau bikin keju gondrong, sebaiknya itu frostingnya itu agak tebal ya. Rincis frosting untuk di atasnya itu harus Supaya agak tebal. dia Supaya nanti nempel. lebih menempel. Supaya lebih nempel. Lebih menempel dari si keju itu lebih menempel ke dasar permukaan bolunya. Betul. Oke. Ini kayak ayam langsung dapat goodie bag. Isinya keju lagi. Banyak banget ya. Iya, pertanyaannya banyak. Kayaknya akan mendapatkan golden Atau mau award. nyobain nggak Bu? Mau nyobain cara Sini dong, keju gondrong? ayo boleh naik ke atas, Ayo, boleh. ayo. Mungkin tasnya taruh situ aja, Ai. Iya. Ayo. Mungkin ini boleh digunakan. Iya, apa lagi siapa namanya? Oke. Ai? Siapa? Liana. Kekasih udah Liana. Oke, salah. Kenapa? Sering nonton ya. Kayaknya Ai adalah penonton setia di event-eventnya Infinite. Boleh tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Iya. Sama Bu, sama ya. Sama. Pakai oke cheese ini Bu. Kayaknya nanti sisa potongan kejunya boleh Ai bawa pulang kok. Boleh. Lumayan dapat sekilo. Ya. Boleh sebelah sini Ai. Itu bisa Tasnya boleh dia. ditaruh dulu Kak Ai biar nggak mengganggu, boleh ya. Oke. Mungkin ya, saya kasih tahu dulu caranya. Iya, karena ini agak sedikit basah ya. Oke. Keren Jadi kita ya. menggunakan ini Bu. Kita menggunakan si parutan memang ini Parutan khusus, ya. Parutannya khusus keju gondrong. Kemudian caranya seperti apa? Caranya itu adalah Oke, jadi si parutannya itu yang mundur. Parutannya yang mundur, kemudian agak sedikit ditekan. Nah, Keren sampai banget. di ujung. Nah, Oh, terjawab sudah penasaran gue selama 20 sekian tahun. ini bisa terbukti, ini lentur banget dan nggak mudah patah. Oke, kemudian baru nanti. Berarti itu nggak bisa pakai yang keju kotak kecil dong ya, Chef? Iya, makanya saya harus menggunakan yang 2 kilo gitu. Yang Menggunakan yang terjawab 2 sudah kilo, rasa gitu, penasaran ya. ini selama 20-an tahun. Ya. Gue selama ini bikin nggak bisa-bisa, itu ternyata kayak gitu Iya, triknya ya. boleh silakan. Oke, boleh Ai. Agak ditekan, kemudian mundur ke belakang. Oke, Sah. Iya. saat itu tarik ke atas. Tarik ke atas. Tarik ke atas. Nah, ini pertangannya. Oke. Keren. Siapa yang baru tahu? Baru tahu, Oke. ya? Baru tahu ya kalian lihat. Oke, terima kasih banyak. Keren. Tepuk tangan dong buat Juliatan. Boleh kita langsung dapat nih. Apa isinya? Keju. Terima kasih Ai. Jangan kemana Ai karena nanti mau nyobain ya. Mau nyobain. Oke, jadi Ini begini. MC-nya juga dapat keju nanti ya. Oh. Oh keju yang sisanya ini ya, yaudah nggak apa-apa lah ya. Yang penting 2 kilo ya. Ya, oke.
Oh ternyata itu rahasianya menggunakan parutan gondrong ya. Parutan keju gondrong betul. Dan ini udah banyak tersedia di toko bahan. Ya, bahan bangunan. Bahan Oh bangunan. enggak. Ada nggak yang jual di sini parutan keju gondrongnya? Ada nggak? Booth di sini yang jual parutan keju gondrongnya? Ada. Ada nggak? Ada nggak sih? Ada nggak? Nah, ada. Rafael ya? Di Rafael ada ya, jadi kalau mau beli besok ada ya? Ada. Oh ada di Rafael ya? Ada di Rafael. Oke. Hah? Rafael. Oke. In Indonesia, in bahasa Rafael. Rafael ya? Rafael. Ya Rafael. Bacanya Rafael. Hah? Oh salah lagi. Rafael. Ya. Kalau Meksiko ya Rafael. Oke, jadi udah gondrong chef. Dia udah gondrong. Dia nggak potong rambut berapa lama chef? Nah, ini jangan bawa ke salon ya. Ah ya. Ya rambut saya gondrong ini bekas parutan keju. Ya. Oke, kalau udah nih pinggirannya nih dirapikan. Kenapa dirapikan chef? Biar Supaya- nanti gondrong. supaya lebih cantik sih sebenarnya. Lebih rapi Oh, aja iya, sih, iya. supaya lebih rapi aja ya. Oke. Kamu nggak ketawa aja ya. Oke. Ini keju-keju ini dikumpulin mereka mau kok chef. Iya. Iya. Mau kan kalian kan? Oke, mau difoto nggak? Foto dong. Oke, sudah jadi seperti ini. Wih, ini adalah bolu gulung gondrong spesial Chef Anto dari McCheese. Say cheese, McCheese. Mau tahu rasanya? Mau. Kita ada icip-icipnya. Kita ada Mau. icip-icipnya. Coba, chef. Kita ada icip-icipnya. Mana? Mau. Oh, icip-icipnya itu loh. Oh, foto dulu chef. Oke. Nggak mau berdua. Nanti kita berdua. Sendiri dulu. Keren. Oke, udah. Oke, boleh. Oke. Nanti aku kirim ya fotonya ya. Oke, mau coba? Mau. Tiba-tiba sudah dipotong pasti. Oke, sembari mempersiapkan membagi-bagi, aku mau bagi goodie bag-nya dari McCheese. Sini aku mau bagi. Yes. Aku mau tanya buat menuju di Emporium. Pertanyaannya gampang banget. Ya. Sebutkan produk-produk dari McCheese. Ayo, mau nggak? Sebutkan produk-produk dari McCheese. Ayo. Sini. Enggak apa-apa, sini. Nggak apa-apa. Salah satu 9 kok masih. Lumayan loh, ini buat dapat keju naik dong. Itu pertanyaan pertama ya. Coba sebutkan produk-produk yang ada di McCheese. Boleh kesini sedikit. Apa ya? Agak-agak ya. Iya, apa aja? Mel yang serbaguna sama yang cadar. Betul. Betul nggak? Betul. Malah juga diambil lagi. Nomor lihat atau enggak ya? Siapa namanya? Vici. Oh, lucu sekali. Iya, oke. Vici boleh dapat. Dapat ya, dapat. Foto dulu. Oke, selamat. Selamat. Oke, pertanyaan selanjutnya udah dibagi-bagi. MC-nya belum kebagi ya. Iya, oke. Coba teriakin yel-yelnya McCheese. Itu gampang banget ya, gampang banget itu. Boleh. Tante. Boleh lagi. Dari situ boleh ya Tante? Dari situ. Oke. Nah, Yel-yelnya dari Yel-yelnya. McCheese. Oke, Oh. mungkin yang ngejawab mungkin ya. Oke, boleh. Oke. Say cheese. Mac bisa. Wah. keren. Dapat lagi. Luar biasa. Aku mau coba rasanya ya.
banget. Aku kayaknya naik 3 kilo hari ini. Langsung fantastis naiknya ya. Creamy-nya dapat, gurihnya, terus kejunya berasa banget. Dan yang paling penting kuahnya lembut, ya, soft banget, keren. Oke. Nah. Ada satu lagi hadiahnya ya? Ada ya? Oke, pertanyaannya gampang banget. Acara Table and Kitchenware Fair 2023 ini berlangsung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ayo, Boleh. silakan Ibu, silakan. Bapak atau Ibu dulu? Atau ada lagi hadiahnya? Bapak, ya udah boleh. Boleh Pak pakai mikrofonnya? Nah, boleh Pak, boleh Pak. Berlaku sampai tanggal 1 Agustus sampai 6 Agustus. Dari 1 Dari tanggal 1 Agustus sampai 6 Agustus. Wih, dapat lagi deh. Dapat lagi. Saya boleh ngasih ini dipotong? Mau lihat dalamnya boleh nggak? Mau Oke, dong. oke. Boleh. Ada yang mau coba lagi atau testernya sudah dibagikan semua? Barangkali mau coba ini boleh ya, Chef ya? Boleh. Kalau ada yang mau coba ini ya? Boleh. Oke. Boleh. Oke, jadi ya buat teman-teman semua pengunjung Emporium ya, tentunya Table and Kitchenware Fair 2023 ini berlangsung dari tanggal 1 per hari ini sampai tanggal 6 Agustus 2023 dan tentunya masih banyak sekali promo-promo diskon up to 70% untuk semua produk. Jadi bisa langsung datang aja ke setiap booth-booth kesayangan teman-teman semua, brand-brand kesayangan teman-teman semua untuk memenuhi segala kebutuhan table, home dan juga kitchenware teman-teman semua. Dan Ini akan ada kupon undian yang akan diundi pada tanggal 6 Agustus, berhadiah banyak sekali, ada parcel kitchenware, parcel homeware dan juga ada light bulb, smart lamp dan juga ada airbuds dan juga ada banyak sekali hadiah-hadiah. Sampai lupa loh hadiahnya saking banyaknya. Ada juga elektronik yang luar biasa tentunya untuk bisa melengkapi semua kebutuhan rumah tangga kalian semua. Oke, ini udah dipotong. Mau dipotong lagi Udah nggak? Ini dipotong. bagus banget ya kayaknya. Jadi ini hasilnya udah di dalamnya benar-benar ada parutan keju. Ada parutan Ada kejunya, parutan kejunya, udah ada sudah parutan ada. kejunya, udah ada gondrongnya lagi Ada duluan. frostingnya juga Ini ya. adalah namanya triple cheese, ya. Karena di rualnya malah ada apa ya? Ada cream cheese-nya, Betul, ada keju cheddar parut kecil-kecilnya di dalam, ada si gondrongnya di luar. Ini namanya keju di luar, keju di dalam. Keju di Ya, dalam. mabuk keju. Sampai tanggal berapa sih ini? Sampai tanggal 6 Agustus. Agustus ya, dan hanya ada di Emporium Fluid by Infinite. Dan Meti sendiri nanti tanggal 3 akan ada lagi ya. Ada Tanggal lagi? 3 ada lagi. Mau bikin apa? Memo, itu mau bikin strawberry injar. Jadi Wow. salah satu menu unbaked cheesecake gitu. Unbaked cheesecake. Kemudian nanti Oke. di tanggal 5 juga ada Chef Surya nanti akan naik. Itu akan bikin sesuatu bowl juga gitu. Oke, dan semuanya pasti apapun cake-nya, baik yang baked maupun unbaked, Yes. kalau mau pilih keju udah pasti milih Maxis. Say cheese, Maxis. Thank you sekali lagi Chef Anto. Thank you. Keren banget. Dan jangan lupa langsung diborong aja karena masih banyak promo dari Maxis ya. Setiap pembelajaran 50.000 akan mendapatkan satu gift lunchbox dari Maxis. Say cheese, Maxis bisa. Thank you, tepuk tangan sekali lagi untuk Maxis. Boleh nih kayak MC cobain lagi ya. Thank you. Banyak makannya.